Bagai kacang lupa kulitnya, Jokowi bak malin kundang politik bagi PDIP. Itu petugas partai itu apa? Oh, saya bilang Pak Jokowi petugas partai. Ayo mau dibully lagi. Lo yang nyalonkan saya, yang lain ngikut. Terus mau dijadikan kayak jadi CD kayak gitu. Enggak lah. Kenapa yang lain nggak bikin aja calon presiden lain? Itu kan fair. Kalau mau demokrasi, ini enggak. Nungguin aja gitu. Bahwa Pak Jokowi sampai hari ini adalah tetap sebagai kader PDI Perjuangan yang pernah diusung sebagai wali kota Surakarta 2 kali, kemudian juga gubernur dan presiden 2 kali. Jadi formal beliau adalah kader PDI Perjuangan dan didukung penuh oleh fraksi PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahannya. Saya melihat tidak mungkin seorang Pak Jokowi tidak ingat betul bagaimana rakyat di kota Solo, juga di Jakarta, juga seluruh Indonesia waktu itu memperjuangkan, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah orang baik. Ini seperti kacang lupa kulitnya, kader yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu membalas budi. Air susu dibalas dengan air tuba, menyakitkan. Ibu Megawati harus ikhlas, meskipun saya tahu hati kecil beliau sebagai seorang ibu tersakiti luar biasa. Sakitnya dikhianati itu luar biasa. Disakiti oleh anak-anak yang dari bawah dibesarkan, dibina, dimuliakan, yang ternyata sekarang malah menghantam Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu indikator yang sangat jelas, nyata bahwa Pak Jokowi telah menjadi seorang pengkhianat. Saya yakin PDIP sendiri tidak mempermasalahkan persoalan apakah kadernya itu diambil oleh partai lain untuk kemudian diajukan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tapi yang menjadi persoalan itu apakah sudah ada yang disebut tadi Anda katakan permintaan izinnya dan sebagainya. Sebenarnya persoalan-persoalan itu sebetulnya sudah dikatakan oleh Gibran bahwa dia akan patuh. Tapi kan Anda tahu di detik-detik terakhir atau di hari-hari terakhir dia akhirnya tetap saja menyeberang ya. Kalau menurut saya ini juga belum tentu pilihan Gibran sendiri ya. Saya yakin ini pilihan bapaknya yaitu Presiden Jokowi. Terkonfirmasi sikap politik Jokowi dan keluarganya bagai malin kundang politik bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Bagi PDIP terutama Megawati Soekarno Putri sebagai ibu yang membesarkan partai itu, Jokowi bisa jadi bagaikan malin kundang politik. Kata analisis politik Universitas Nasional atau UNAS Selamat Ginting di Jakarta Minggu 22 Oktober. Pernyataan itu dikemukakan Selamat Ginting menanggapi tentang Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo yang diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Partai Golongan Karya atau Golkar dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di Jakarta pada Sabtu 22 Oktober. Golkar berada dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM, mengusung Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dan Mahfud MD sebagai bakal cawapres. Menurut Selamat Ginting, malin kundang merupakan dongeng legenda dari Sumatera Barat yang mengisahkan anak laki-laki yang durhaka pada ibunya. Malin kundang sengaja menyakiti hati ibunya sehingga mendapatkan hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Ginting menjelaskan, Jokowi dan keluarganya tercatat 7 kali mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi wali kota, gubernur, dan presiden. Jokowi mendapatkan 5 tiket dengan rincian 2 tiket untuk menjadi wali kota Surakarta atau Solo pada 2005 dan 2010, 1 tiket untuk gubernur DKI Jakarta pada 2012, dan 2 tiket presiden Republik Indonesia pada 2014 dan 2019, termasuk tiket bagi Gibran untuk menjadi wali kota Solo dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, untuk menjadi wali kota Medan pada 2020. Semuanya golden ticket dari PDIP, ujar Ginting. Kini, lanjut Ginting, Jokowi dan keluarganya meninggalkan PDIP sebagai partai yang membesarkan dan berjasa besar, sehingga keluarga Jokowi mendapatkan jabatan eksekutif politik seperti wali kota, gubernur, dan presiden. PDIP tentu saja merasa dikhianati keluarga Jokowi. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan kini Gibran hengkang dari PDIP ke Golkar, ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UNAS.
Rencananya, kata Genting, putra sulung Presiden Jokowi itu terlebih dahulu masuk ke AMPI atau Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, sayap generasi muda Partai Golkar. Maka otomatis Gibran bergabung ke Golkar dan hengkang dari partai asalnya, PDIP, ungkap Ginting. Selanjutnya, menurut Ginting, Bobi Nasution bisa jadi akan keluar dari PDIP bila masuk ke Golkar atau Gerindra. Bobi akan disiapkan menjadi Gubernur Sumut pada 2024 ini. Skenario politiknya bisa saja Jokowi juga akan tinggalkan PDIP dan masuk menjadi Dewan Pembina Partai Gerindra, prediksi Ginting. Jadi kita tunggu apa reaksi dari PDIP, utamanya Megawati terhadap keluarga Jokowi. Apakah berani memecat Jokowi dan keluarganya? Tanya Ginting menutup wawancara. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, disebut telah siap untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut Gibran juga telah pamit kepada partai melalui dirinya dalam pertemuan pada Jumat 20 Oktober malam. Menurut Puan, Gibran telah mengutarakan niatnya maju di kontestasi Pilpres 2024. Semalam sudah ketemu sama Mas Gibran, yang mana Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan akan ikut dalam kompetisi dan kontestasi Pilpres 2024. Kata Puan di Surabaya, Sabtu 21 Oktober. Sehari setelahnya, usai tiba di Jakarta, Wali Kota Solo itu juga langsung terlihat di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat tak lama setelah Airlangga Hartarto mengusulkan namanya sebagai cawapres Prabowo. Dukungan Golkar kepada Gibran merupakan hasil rapat pimpinan nasional atau Rapimnas partai tersebut yang digelar di hari yang sama. Airlangga menyinggung Gibran menyerupai Sultan Syahrir, seorang tokoh pergerakan Republik Indonesia yang menjadi Perdana Menteri di usia 36 tahun, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, ucap Airlangga. Gibran juga telah bertemu para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, pengusung Prabowo Subianto yang lain, mulai dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, dan teranyar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sementara di acara Rapimnas Golkar, Gibran tak banyak bicara. Dia mengatakan usulan Partai Golkar agar dirinya menjadi cawapres akan terlebih dahulu dibicarakan dengan Prabowo. Dia mengucapkan terima kasih pada Golkar yang telah mendukung dirinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Partai Golkar, katanya. Presiden Joko Widodo telah angkat suara merespon dukungan kepada putranya menjadi cawapres Prabowo. Sebagai orang tua, dia mengaku hanya bisa mendoakan dan merestui keputusan yang telah diambil Gibran. Jokowi mengatakan bahwa Gibran sudah dewasa dan dirinya tak mencampuri urusan anaknya. Ya, orang tuanya hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi usai menghadiri apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu 22 Oktober. Sementara itu, juru bicara Baca Pres Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut Partai Gerindra akan menggelar Rapimnas pada Senin 23 Oktober untuk menentukan calon wakil presiden sekaligus mengumumkannya. Selanjutnya, kata Dhanil, Prabowo bakal mendaftar percalonan di Pilpres 2024 ke KPU pada Selasa 24 Oktober mendatang. Insya Allah hari ini ada rapat, besok ada Rapimnas di Gerindra. Kemudian setelah Rapimnas akan diumumkan langsung siapa calon wakil presiden. Dan insya Allah hari Selasa kita akan mendaftar ke KPU, ujar Dhanil dalam acara Deklarasi Nasional Posko Nasional Prabowo di Jakarta Selatan, Minggu 22 Oktober.